Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Lestariani Bemudin, NIM 1314210074 dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Kepegawaian untuk Pembangunan. Pertama, definisi dan tujuan administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian secara umum adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja berupa tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa untuk memperoleh hasil yang maksimum. Beban kerja seorang pegawai atau karyawan harus sesuai bagi masing-masing status. Beban kerja yang tidak sedikit harus dibagi dengan merata untuk pegawai. Inilah salah satu peranan dari adanya administrasi kepegawaian. Kemudian terdapat beberapa sejumlah tujuan dari berlakunya administrasi kepegawaian. Di antaranya, pertama, memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai. Kedua, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Ketiga, meningkatkan pembinaan untuk mencapai kesejahteraan pegawai. Keempat, meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian. Dan yang terakhir, mewujudkan penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan serta syarat jabatan. Yang kedua yaitu proses penerimaan tenaga kerja. Terdapat beberapa proses penerimaan tenaga kerja. Pertama, menyusun rencana rekrutmen atau dari persiapan kualifikasi yang dibutuhkan, posisi atau jabatan termasuk rincian pekerjaan. Kedua, menentukan sumber memperoleh kandidat. Ketiga, seleksi lamaran meliputi mengevaluasi, berkas, proses tes, dan interview. Keempat, pengecekan referensi dan persiapan kerja. Dan yang kelima, pemanggilan dan orientasi. Selanjutnya, pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Tujuan keselamatan kesehatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain. Pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ketiga, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan antara lain biologis atau bakteri, virus jamur, binatang, dan tanaman. Kedua yaitu kimia atau bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Yang ketiga fisik atau tekanan, suhu, kebisingan atau cahaya. Yang keempat ergonomik atau fisiologi atau cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir psikologi atau stres. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja, akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Artinya, harus adanya hal atau kejelasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Yang terakhir, pensiun. Pensiun atau purna tugas adalah seorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri. Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yang dimaksud pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabadikan dirinya kepada negara. Jenis-jenis pensiun. Ada 6 jenis pensiun. Pertama, pensiun batas usia, pensiun tidak cakap jasmani atau rohani, pensiun janda duda meninggal dunia aktif,
keempat pensiun anumerta, kelima pensiun atas permintaan sendiri, dan yang terakhir pensiun karena mencalonkan diri. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.